Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Belajar. Kawan-kawan, di video kali ini kita akan belajar tentang tindakan tanggap bencana. Saya Fendi Saputra, mahasiswa Magister Pendidikan IPA Universitas Jember. Tujuan pembelajaran yang kita dapat hari ini adalah siswa dapat menyebutkan berbagai macam bencana alam di Indonesia. Siswa dapat mengidentifikasi daerah rawan bencana. Kemudian siswa dapat menjelaskan mitigasi bencana letusan gunung berapi. Dan terakhir siswa dapat menjelaskan mitigasi bencana gempa bumi. Jadi, siklus penanganan bencana itu ada beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah tahap tanggap darurat atau respon. Tujuannya adalah menyelamatkan jiwa, kemudian mengirim bantuan makanan dan logistik. Tahap yang kedua, rehabilitasi atau recovery. Tujuannya itu pemulihan keadaan, kemudian pembersihan lingkungan. Tahap ketiga, rekonstruksi pembangunan kembali atau development. Perbaikan pemukiman dan perbaikan sarana dan prasarana. Tahap selanjutnya adalah pencegahan atau prevention, yaitu pembangunan sarana dan prasarana. Tahap selanjutnya adalah mitigasi atau mitigation, pemetaan, penyiapan perangkat lunak, penyiapan program penanggulangan, sehingga monitoring dan evaluasi. Dan tahap terakhir adalah kesiapsiagaan, menyiapkan posko publikasi dan latihan. Penanggulangan bencana alam. Jadi, manajemen penanggulangan bencana alam dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang berkaitan dengan kebencanaan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada tahap sebelum bencana, tanggap darurat pada saat bencana, serta pemulihan dan rekonstruksi yang dilakukan pada tahapan sesudah bencana. Beberapa bencana yang terjadi di Indonesia seperti pada grafik antara lain yaitu gempa bumi, erupsi gunung berapi, karhutla, kekeringan, banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang dan abrasi, dan yang paling terbaru kali ini adalah COVID-19. Dan daerah-daerah yang rawan bencana meliputi Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi, Bali dan sekitarnya, dan beberapa ada di daerah Papua. Sampai tanggal 16 Januari 2021, menurut BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tercatat beberapa bencana sebanyak 136 kejadian. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, ada 3 tahapan penting yang harus dilakukan. Yang pertama, tahap prabencana. Yang kedua, tahap saat bencana, dan yang ketiga, tahap pasca bencana. Dalam tahap prabencana, ada 2 tahap lagi, yaitu tahap pencegahan dan mitigasi. Tahap pencegahan dan mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi risiko bencana. Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini adalah yaitu membuat peta atau denah wilayah yang sangat rawan terhadap bencana. Selanjutnya, membuat alarm bencana, membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu, dan memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Bisa juga mempersiapkan survival emergency kit atau tas siaga bencana. Apa saja isinya? Bisa dokumen penting, perbekalan berupa makanan, minuman, baju, dan lain-lain. Kemudian diisi dengan uang tunai,
alat hidup lainnya, kegunaan lainnya, menampung kebutuhan peralatan penunjang hidup pasca bencana sambil menunggu bantuan dari tim SAR. Pada tahap kedua, yaitu tahap saat bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana. Pada saat bencana, ada dua hal penting yang sangat dilakukan. Pertama, menyelamatkan diri bersama orang terdekat, dan apabila pertolongan dari pemerintah belum datang, masyarakat yang cukup sehat bisa membantu menyelamatkan orang lain. Pada kegiatan tahap tanggap darurat yang berlaku pada semua jenis bencana antara lain, 1. Menyelamatkan diri dan orang terdekat. Yang kedua, jangan panik. Ketiga, untuk bisa menyelamatkan orang lain, Anda harus dalam kondisi selamat. Keempat, lari atau menjauh dari pusat bencana. Tidak perlu membawa barang-barang apapun. Yang terakhir adalah melindungi diri dari benda-benda yang mungkin melukai diri. Tahap terakhir adalah tahap pasca bencana. Di tahap ini merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan air bersih. Pendekatan pemberian bantuan dapat bersifat konvensional, artinya bersifat karitatif, atau juga berbentuk kegiatan yang memberdayakan sehingga kondisi korban lebih baik daripada sebelum terjadi bencana, mencakup kegiatan seperti pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Kegiatan inti pada tahapan ini adalah 1. Bantuan darurat, 2. Inventarisasi kerusakan, ketiga evaluasi kerusakan, yang keempat pemulihan, yang kelima rehabilitasi, yang keenam rekonstruksi, dan yang terakhir melanjutkan pemantauan. Bencana letusan gunung berapi. Pada bencana letusan gunung berapi, terdapat beberapa tanda-tanda gunung akan meletus. Seperti 1. Air sumber pegunungan menjadi hangat, bahkan kering. Yang kedua, tumbuhan di sekitar gunung menjadi layu. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh dan gempa kecil kerap terjadi. Yang terakhir adalah perilaku hewan yang bermigrasi turun gunung. Dalam bencana gunung berapi, tanggap hadapi genang gunung berapi pada sebelum terjadi letusan mengikuti jalur evakuasi, yaitu mengetahui jalur evakuasi serta shelter perlindungan. Persiapkan masker, kacamata pelindung untuk mengantisipasi debu vulkanik. Kemudian perhatikan arahan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Kemudian menyiapkan dukungan logistik diri dan keluarga. Pada saat letusan, berlindung di shelter perlindungan. Perhatikan arahan pihak berwenang selama di shelter. Gunakan masker dan kacamata pelindung debu vulkanik. Hindari daerah rawan bencana seperti lereng, lembah, gunung, dan daerah aliran lahar. Kemudian waspada juga kemungkinan bahaya kedua berupa banjir lahar dingin. Dalam bencana gempa bumi, kita lebih dulu mengenal dengan skala Richter. Apa itu skala Richter? Sebuah gempa dalam ukuran skala Richter. Ada beberapa patokan. Yang pertama, kurang dari 2 skala Richter disebut mikro atau tidak terasa. 2 sampai 2,9 skala Richter disebut minor, tidak terasa tapi tercatat. 3 sampai 3,9 skala Richter terasa tapi tidak menimbulkan kerusakan. 4 sampai 4,9 skala Richter terjadi goyangan dalam ruangan, suara retak namun tidak ada kerusakan besar. 5 sampai 0,59 skala Richter kerusakan besar pada bangunan dengan kualitas konstruksi buruk. 6 sampai 6,9 skala Richter terjadi kerusakan pada radius 160 km. Kemudian 7 sampai 7,9 skala Richter kerusakan lebih serius dengan radius lebih luas.
8 sampai 8,9 skala Richter terjadi kerusakan dengan radius ratusan kilometer. 9 sampai 9 skala Richter menghancurkan bangunan dengan radius ribuan kilometer, dan terakhir lebih dari 10 skala Richter ini belum pernah terekam. Gempa bisa menyebabkan tsunami jika berpusat di tengah laut dan dangkal dengan kedalaman antara 0 sampai 30 km, berkekuatan 6,5 skala Richter, berpola sesar naik atau sesar turun. Tindakan tanggap sebelum gempa bumi terjadi antara lain merenovasi rumah agar tahan gempa, cek kestabilan benda yang menggantung, pelajari lingkungan sekitar kita, meletakkan benda berat dan mudah pecah di bagian bawah, selalu sedia P3K, senter, dan makanan sebagai persediaan darurat. Bagaimana tindakan tanggap saat gempa bumi terjadi? Saat gempa bumi terjadi, jika kita berada di dalam ruangan, maka berlindunglah di bawah meja. Jika berada di luar ruangan, maka bersimpuh lindungi kepala. Setelah guncangan berhenti, evakuasi keluar gedung menuju titik kumpul terdekat atau lapangan terbuka. Apabila ada asap, evakuasi dilakukan dengan merangkak. Dan apabila berada di laboratorium dengan zat yang berbahaya, segera keluar ruangan. Apabila berada di luar, jauhi tiang listrik, pohon, dan gedung yang dapat roboh. Evakuasi menggunakan tangga, tidak menggunakan lift. Kemudian laporkan keselamatan Anda kepada tim KG3. Apa tindakan tanggap setelah gempa bumi terjadi? Setelah terjadi gempa bumi, banyak bangunan roboh dan rusak. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan setelah terjadi gempa? Yang pertama, waspada gempa susulan. Apabila ditemukan jaringan kabel yang rusak, segera matikan listrik. Langkah selanjutnya, dengarkan informasi akurat dari radio atau televisi. Jangan terpengaruh kabar bohong atau hoax yang beredar di media sosial. Segera jauhi area yang hancur. Kemudian jika tercium bau gas, segera buka jendela, keluar dari bangunan. Yang terakhir, jika Anda masih sehat atau bisa berdiri, bantulah korban yang terluka atau terjebak. Gimana teman-teman? Sudah paham kan? Alhamdulillah. Kalau gitu, pembelajaran geografi hari ini kita akhiri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.